杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Mendengar apa yang dikatakan Yangke, dahi leluhur hantu berkerut. Meskipun dia memperlakukan Yangke dengan hangat, itu tidak berarti dia baik. Sebaliknya, dia adalah orang yang kejam. Dia tahu masalah ini tidak bisa diselesaikan secara damai. Bahkan jika Yangke dan Zilong mencapai semacam kesepakatan untuk menghentikan pertarungan, Yangke pasti tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Jadi kata-kata saja tidak cukup. Jika Yangke benar-benar pergi ke Bintang Ungu untuk meminta mereka melakukan sesuatu, kemungkinan besar dia akan langsung ditangkap oleh para prajurit Bintang Ungu yang kuat. Lagi pula, Zilong dan putranya telah kehilangan muka kali ini. Dan karena ini melibatkan pohon abadi. Bagaimana mungkin Zilong membiarkannya begitu saja? Namun, mengingat situasi saat ini, ia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Yangke bertindak sesuka hatinya. Tentu saja saya mengerti, kata Yangke sambil menggosok dahinya dengan ekspresi malu. Ngomong-ngomong, saya memang butuh bantuan senior Zilong. Saya harap Anda setuju. Wajah Zilong memucat, berpikir dalam hati, apakah anak ini benar-benar menganggap bulu sebagai perintah? Kata-kata sebelumnya hanyalah basa-basi. Cara untuk menyelamatkan muka dan berpisah secara baik-baik. Tak seorang pun yang berakal sehat akan menganggapnya serius. Tapi anak ini langsung memanfaatkan situasi dan mulai menuntut. Meskipun tidak senang, Zilong dengan sabar mengatakan, Anda bilang begitu. Apapun yang bisa saya lakukan, jadi saya akan melakukannya untuk Anda. Setelah saya membawa Dongleb pergi dari sini, saya akan segera mengeluarkan perintah pembunuhan. Saya akan memastikan Anda tidak punya cara untuk melarikan diri. Tidak ada cara untuk pergi ke surga. Zilong bersumpah dalam hati. Ini masalah sederhana. Senior Zilong pasti bisa melakukannya. Yangke terkekeh, wajahnya tampak polos. Senior, beranikah Anda mati? Lur hantu terengah-engah dari panji 10.000 jiwa. Suara ratapan di dalamnya seolah berhenti sejenak, mengungkapkan gejolak mendalam leluhur hantu. Zilong terdiam, tetapi siapapun bisa merasakan amarahnya membumbung. Seolah-olah ia bisa membakar panji 10.000 jiwa. Yidongle tak jauh dari sana menatap Yangke dan mulut ternganga. Tak percaya bahwa Yangke menawarkan tawaran seperti itu. Dan dengan ekspresi seperti itu, apa anak ini tahu apa yang dia bicarakan? Apa dia sakit jiwa? Sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, Yidongle merasakan kilatan di depan matanya. Dan Yangke tiba-tiba muncul di depannya, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Yidongle menjerit ngeri, mengerahkan seni sungai ki ungunya hingga batas maksimal, mencoba melarikan diri, tapi usahanya sia-sia. Ia hampir tak menyadari apa yang terjadi ketika ia merasa kekuatannya ditekan, dan kemudian Yangke mengangkatnya dengan mencengkram lehernya. Yangke mendesah. Sepertinya senior Zilong tidak menepati janjinya. Kalau begitu, mari kita lihat sendiri. Anak muda, beraninya Anda menyakiti anak saya. Akan saya cabik-cabik Anda. Zilong meraung frustasi. Yangke menurunkan tangannya yang bebas, menggaruk telinganya dengan santai dan merujutkan bibirnya. Anda pernah mengatakan hal serupa sebelumnya dan Anda tidak melakukan apapun pada saya. Orang tua, Anda hanya bisa bicara. Kenapa Anda tidak bertindak nyata? Tapi saya penasaran, jika saya benar-benar membunuhnya, apa yang akan Anda lakukan? Zilong tidak berani berbicara, takut ia akan menyinggung Yangke dan menyebabkan putranya mati. Akhirnya ia mengerti.
Anak ini benar-benar gila. Dan tak ada gunanya berdebat dengan orang gila. Tulang di leher Zidongle berderak. Dia menampar lengan Jangke dengan kedua tangannya, seolah mencoba mendorongnya. Tetapi tanpa kemampuan untuk memobilisasi energi suci, ia tampak tak berdaya. Jangke meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dingin. Saya tidak dendam pada Anda dan putra Anda, dan kita selalu menjaga jarak. Tapi kalian telah mengeksploitasi kekuatan kalian dan menindas yang lemah. Jadi kalian sendiri yang menanggung akibatnya. Di kehidupan selanjutnya, jangan biarkan mata kalian melirik ke atas kepala. Jika tidak, kalian akan mudah jatuh. Setelah itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kepala Zidongle miring ke samping. Perlawanannya langsung berhenti. Tubuhnya yang tak bernyawa pun padam. Tuan muda bintang ungu, mati! Melihat keributan itu, leluhur hantu hampir menggigit lidahnya. Bahkan ia tak menyangka Jangke akan benar-benar membunuh Zidongle. Ia bertanya-tanya, apakah Jangke sengaja menciptakan kebingungan, mencoba mengambil keuntungan lebih banyak dari Zilong, atau apakah ia punya agenda lain? Namun ia tak pernah membayangkan niat sebenarnya Jangke, dan situasi ini akan menjadi buruk. Jantung leluhur hantu berdebar kencang. Dengan Zidongle terbunuh, Zilong kemungkinan besar akan mengamuk. Sebelum ia sempat menyelesaikan pikiran ini, tatapan ngeri melintas di mata leluhur hantu. Dari panci 10.000 jiwa yang sebelumnya terselubung, ribuan sinar ungu meledak. Dipenuhi dengan kekuatan mematikan yang mengerikan. Semua iblis dan roh mundur dan panci 10.000 jiwa miliknya mulai berdengung dan bergetar. Kemudian sebuah celah menembus selubung panci 10.000 jiwa. Dan Zilong melesat maju, menyerang langsung ke arah Jangke. Dengan ekspresi yang ganas dan mengerikan, kemudian dia meraung. Nak, saya akan menagih hutang darah Anda. Kemudian sebuah pukulan dahsyat yang dilepaskan seketika membebaskan Zilong dari panci 10.000 jiwa. Cahaya ungu memancar dari tubuhnya dan bagaikan meteor yang menyilaukan. Ia menghantam Jangke. Master Sekte, lari! Teriak leluhur hantu yang ketakutan kepada Jangke sambil menyarungkan panci 10.000 jiwa dan mengejar Zilong. Namun Jangke berdiri diam, seolah tak menyadari bahaya yang mengancam. Tak tergerak, meskipun raut wajahnya berubah muram. Melihat Zilong mendekat, ia tiba-tiba meraung dan merahkan seluruh kekuatannya. Pedang 5 elemen abadi memancar ke sekucur tubuhnya, memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Kemudian teknik transformasi iblis dan transformasi naga diaktifkan dan sisik naga langsung muncul di lengan kanannya. Sementara tangan kanannya berubah menjadi cakar naga. Dia tiba-tiba menyalurkan energi kedantian dan melancarkan pukulan dahsyat. Segera cahaya warna-warni itu bertabrakan dengan pelangi ungu panjang, mengguncang wilayah bintang sejauh ribuan mil. Detik berikutnya, sebuah lingkaran cahaya yang tampak jelas meledak dari titik kontak antara keduanya. Jangke mengerang dan terlempar mundur, tak mampu menahan diri. Darah kemasan menyembur dari mulutnya di udara. Zilong meskipun tegap, tapi wajahnya memucat karena terkejut, dan darah merah tua langsung mengalir dari sudut mulutnya. Dia bahkan mengalami luka ringan dalam bentrokan itu. Anak ini... Jantung Zilong berdebar kaget, ekspresinya tak percaya. Dia adalah seorang veteran alam Raja Kekosongan tingkat kedua dan penguasa bintang ungu, sehingga hanya sedikit di seluruh wilayah bintang yang mampu menandinginya. Bahkan Raja Kekosongan tingkat kedua yang kuat pun bukanlah tandingannya. Namun Jangke, seorang junior yang baru saja naik ke alam Raja Kekosongan, mampu menahan pukulannya secara langsung. Bahkan orang-orang seperti Sue dan Kong Fa pun tulangnya remuk dan organ dalamnya hancur lebur oleh pukulannya. Siapakah anak ini? Siapakah gurunya? Mengapa ia memiliki potensi yang begitu mengerikan? Dia baru saja naik ke alam Raja Kekosongan dan sudah mampu menghadapinya. Jika ia berhasil menembus level ketiga alam Raja Kekosongan, siapa di wilayah bintang ini yang akan menjadi tandingannya? Memikirkan hal ini, Zilong berkeringat dingin. Tekadnya semakin kuat untuk membunuh Jangke.
Kemudian raungan mengerikan bergema dari belakang. Jilong tahu itu adalah leluhur hantu yang mengikutinya. Ia berputar tiba-tiba dan melepaskan aliran cahaya ungu yang mendalam. Lautan Ki ungu yang mendalam adalah salah satu kekuatan magis yang terkait dengan kekuatannya. Satu helai Ki Taiyi ungu yang mendalam membutuhkan 200 tahun kultivasi untuk terbentuk. Jilong dengan susah payah hanya mengolah 3 helai. Namun untuk melawan jurus mematikan leluhur hantu, ia tak punya pilihan selain menggunakannya. Saat cahaya ungu yang mendalam memancar, wajah leluhur hantu berubah drastis. Merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan di dalamnya, ia tak berani ragu. Ia melambaikan panji 10.000 jiwa, membukanya dan bersembunyi di dalamnya. Namun cahaya ungu melanjutkan momentumnya yang tak terhentikan, menyerbu langsung ke panji 10.000 jiwa. Dalam sekejap, hantu yang tak tertandingi jumlahnya musnah, membuat jantung leluhur hantu berdebar-debar kesakitan. Namun saat ini ia tak peduli. Sambil mengaktifkan panji 10.000 jiwa untuk menetralkan serangan cahaya ungu, ia bergegas menuju Yangke. Takut Yangke akan dilenyapkan oleh serangan Jilong. Tak lama kemudian, ia tiba di sisi Yangke, muncul kembali dan bertanya dengan cemas. Apakah dia mati? Yangke memegangi dadanya, terbatuk-batuk sambil meliriknya, menyeringai getir. Bagaimana menurut Anda? Saya senang Anda tidak mati. Anda benar-benar membuat saya takut, kata leluhur hantu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengerjap dan menatap Yangke, ekspresinya semakin terkejut. Tapi dia juga menyadari bahwa luka Yangke ternyata tidak serius. Energi di dalam dirinya tetap stabil dan kuat dan ekspresinya relatif tenang. Leluhur hantu menelan ludah, sama terkejutnya dengan Jilong. Anak ini benar-benar monster. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Terlebih lagi cahaya warna-warni yang terpancar darinya bersama dengan lengan yang telah berubah menjadi wujud seperti naga. Jelas merupakan hasil dari suatu teknik mistis yang luar biasa. Terutama lengan naga bersisi itu. Leluhur hantu merasakan tekanan kuat yang membuat jantungnya berdebar kencang. Kekuatan naga? Leluhur hantu terkejut dengan pikiran yang muncul di benaknya. Ia memusatkan pikirannya, tak lagi membiarkan semua ini melayang dan berkata, "Nak, Anda mau berhenti saat masih unggul atau bagaimana? Saya akan mendengarkan Anda." Tentu saja kita harus membasmi Jilong sepenuhnya. Yangke menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap dingin ke depan. Baiklah. Leluhur hantu menyipitkan mata dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, saya akan bergabung dengan Anda dalam aksi gila. Sejak saya meninggalkan gunung, saya belum pernah melawan seorang kultivator raja kekosongan yang kuat sebelumnya. Dan saya tidak pernah menyangka pertemuan pertama saya akan dengan seseorang seperti ini. Saat ia berbicara, semangat juang yang kuat melonjak dari leluhur hantu. Di tempat lain, Jilong yang telah memukul mundur Yangke dengan satu pukulan dan kemudian mengusir leluhur hantu tidak berusaha mengejar. Sebaliknya dia memanggil harta karun rahasia berbentuk mangkok bundar dan mengarahkannya ke Jidongle yang kini telah tiada. Mangkok itu memancarkan cahaya lembut menarik tubuh Jidongle ke arahnya. Diselimuti cahaya itu, ekspresi Jilong tampak serius. Ia merapal mantra rumit dengan tangannya dan memukul mangkok itu. Kemudian sesuatu yang tampaknya terambil dari tubuh Jidongle menyatu di dalam mangkok. Tak lama kemudian sesosok hantu muncul dari tengah mangkok. Tak diragukan lagi, sosok itu adalah Jidongle yang telah tiada. Awalnya sosok itu tampak halus dan tak berwujud, seolah lenyap ditelan angin. Namun seiring Jilong bertahan, tatapan sosok itu semakin tajam. Seolah jiwa Jidongle telah meninggalkan tubuhnya. Perlahan-lahan matanya menjadi jernih. Akhirnya saat Jilong memuntahkan seteguk darah, sosok Jidongle bergidik terbangun. Bingung, ia melihat sekeliling, segera menyadari apa yang telah terjadi. Ayah, tolong balaskan dendam saya. Bajingan itu membunuh saya. Jidongle berdiri di dalam mangkok bundar meratap, namun sebagai perwujudan jiwa ilahi, tak setetes air mata pun menetes. Sampah. Wajah Jilong memucat. Setelah dimarahi, ekspresinya perlahan melunak dan ia mengangguk.
Jangan khawatir, ayah akan mengurus semuanya untuk Anda. Tinggallah di dalam mangkok penyembuhan jiwa. Saat kita kembali ke bintang ungu, saya akan menemukan cara untuk memulihkan wujud fisik Anda. Iya, Ji Donglei yang sangat gembira lenyap dalam sekejap. Jilong kemudian dengan hati-hati menyimpan mangkok penyembuhan jiwa, berbalik dan menatap dingin ke arah Yang Ke. Apapun yang terjadi, bocah ini harus mati. Bahkan jika itu berarti luka serius, ia harus dibunuh di sini. Jika orang seperti itu dibiarkan begitu saja dan dibiarkan tumbuh dewasa, itu akan menjadi hal yang mengerikan. Sungai Bintang Ungu. Jilong tiba-tiba meraung dan cahaya ungu di sekelilingnya dengan cepat surut. Sebagai gantinya, sebuah pedang panjang menakjubkan yang terbentuk dari cahaya ungu yang terkondensasi muncul di tangannya. Dengan pedang ungu di tangannya, momentum Jilong melonjak dan aura yang menggetarkan miliaran nyawa menyebar. Ia menatap Yang Ke dengan dingin dan berteriak. Nah, tak seorang pun bisa menyelamatkan hidup Anda hari ini. Tidak perlu menyombongkan diri. Siapapun yang berani memprovokasi saya pasti mati. Sekarang hidup saya ada di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan rebutlah jika Anda berani. Yang Ke melangkah maju tanpa rasa takut, yang membuat Jilong terdiam. Dan dengan kilatan cahaya pedang, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya pedang. Dalam sekejap, ia melintasi beberapa mil dan langsung menyerang Yang Ke. Minggir! Yang Ke melulurkan tangannya dan menamparnya ke depan. Kemudian ruang angkasa langsung hancur, membentuk lubang hitam. Kecepatan Jilong terlalu cepat dan ia hampir saja menerjang lubang hitam itu dengan ketakutan. Ia segera berbalik dan menghindar. Pedang bulan! Suara Yang Ke terdengar lagi dan serangan-serangan seperti bulan sabit dilancarkan ke arah Jilong, seolah-olah bebas. Yang membuat Jilong langsung panik, melompat-lompat tak berani menyentuh serangan-serangan yang dipadatkan oleh kekuatan ruang angkasa murni ini. Siapa yang tahu apa akibatnya jika ia menyentuhnya? Tapi Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Bajingan tua, Anda bahkan tak bisa mendekati saya dan Anda masih menginginkan nyawa saya. Mungkin di kehidupan Anda selanjutnya. Lur hantu yang menyaksikan dari pinggir lapangan, keringat membasahi wajahnya. Mendesak bahwa setiap generasi baru akan melahirkan bakat baru. Ia menganggap dirinya sebagai orang kuat di alam raja kekosongan dan hanya sedikit di wilayah bintang yang ia takuti. Tetapi pernahkah ia menyaksikan metode berbahaya seperti Yang Ke? Jika menempatkan dirinya di posisi Jilong, membahayakan jika ia Jilong. Situasinya tidak akan jauh lebih baik. Ia akan terpojok oleh Yang Ke dan tak bisa mendekat. Ki Ungu datang dari timur. Jilong tiba-tiba meraung. Auranya yang sudah menakutkan semakin meningkat. Detik berikutnya ia tidak menghindar dari bila bulan yang tak terhitung jumlahnya. Menebas ke depan dengan satu pedang. Serangan ini benar-benar mengguncang bumi, dipenuhi dengan esensi amarah Jilong yang tak terbatas. Dan esensi seni bela dirinya sendiri, bahkan kelopak mata leluhur hantu pun berkedut. Tanpa berpikir dua kali, ia melemparkan panji 10.000 jiwa yang berubah menjadi tirai hitam, menghalangi dirinya dan Yang Ke. Di bawah suara gemuruh pedang bulan yang terbelah, bahkan panji 10.000 jiwa pun tak mampu menahan gemilang pedang itu. Jika serangan itu mengenai Yang Ke, seakan siap mencapik-capiknya dalam sekejap. Namun Yang Ke meraih leluhur hantu, lalu terhuyung. Langkah kakinya bergeser saat energi spesial mengalir deras di sekujur tubuhnya. Ia lenyap dalam sekejap, muncul kembali di belakang Jilong. Kemudian pedang tulang naga terhunus, diresapi energi suci. Pedang tulang naga berwarna hijau zamrud itu tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa, mengibaskan kepala dan ekornya ingin melahap Jilong. Lur hantu juga bergerak santai, membentuk mantra sihir dengan tangannya. Sebuah kepala hantu raksasa tiba-tiba muncul. Wajahnya berwarna hijau dan taringnya memancarkan aura jahat. Ringan seperti bulu, namun gesit. Ia mengikuti pedang tulang naga dan menggigit punggung Jilong. Tapi reaksi Jilong luar biasa cepat. Saat Yang Ke dan leluhur hantu lenyap, ia menyadari apa yang akan terjadi.
Ia langsung menarik pedangnya dan mengayunkannya kembali. Pedang itu menghantam naga Zamrud raksasa dan kepala hantu itu tepat sasaran. Raungan naga bergema dan pukulan itu yang dipenuhi seluruh kultivasi Zilong membuat naga Zamrud raksasa itu terlempar jauh. Kepala hantu itu juga tampak tak berdaya. Seluruh wajahnya terpelintir dan terbelah dua. Meskipun ia telah menetralkan serangan gabungan Yangke dan leluhur hantu, aura Zilong yang telah mencapai puncaknya tiba-tiba merosot. Wajahnya sedikit memucat. Jelas, menetralkan serangan seperti itu bukanlah tugas yang mudah baginya. Serang selagi dia lemah. Bagaimana mungkin Yangke dan leluhur hantu yang cerdik sekaligus licik melewatkan kesempatan emas seperti itu? Mereka segera melepaskan kekuatan luar biasa mereka menyerang Zilong yang sedang melemah. Pedang bulan yang tak terhitung jumlahnya melesat dan puluhan kepala hantu menyerbu, menelan habis area tempat naga ungu berdiri. Dari dalam terdengar suara tabrakan energi yang dahsyat. Yangke dan leluhur hantu menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Ekspresi mereka semakin serius. Setelah beberapa saat, suara gemuruh bumi perlahan memudar dan Zilong muncul kembali. Tapi Master Bintang Ungu kini tampak murung seolah-olah sangat lemah dan kacau balau. Namun nyawanya tidak terancam. Karena tiba-tiba sebuah baju zirah perang berwarna ungu merah muncul dari tubuhnya. Baju zirah itu bersinar dengan lingkaran cahaya memancarkan aura harta karun rahasia yang sangat kuat. Jelas bukan barang biasa. Baju zirah apapun yang mampu menahan serangan gabungan Yangke dan leluhur hantu setidaknya harus berada di tingkat raja kekosongan menengah. Artefak pertahanan sekaliber ini sangat langka di seluruh wilayah bintang dan tak berlebihan jika dikatakan tak bernilai harganya. Lonceng Kekaisaran Kongfa, misalnya, hanyalah artefak pertahanan tingkat raja kekosongan tingkat rendah. Dibandingkan dengan zirah Zilong, nilainya jauh berbeda. Meskipun nyawanya selamat, zirah ungu merah itu sudah retak dan raut kesedihan terpancar di mata Zilong. Zirah ungu merah ini adalah harta karun yang diwariskan turun-temurun dari bintang ungu mereka. Dijaga ketat oleh setiap penguasa berikutnya. Zirah ini telah melewati puluhan ribu tahun, menjadi saksi evolusi sejarah dan pasang surut bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya. Namun hari ini, zirah itu rusak parah. Zirah ini peninggalan zaman kuno, mustahil diperbaiki dengan keterampilan dan material yang tersedia bagi para pemurni modern. Bagaimana mungkin Zilong tidak patah hati? Namun serangan ini menjernihkan pikiran Zilong. Amarah atas kematian putranya berkobar, darahnya mendidih, hasratnya yang membara untuk membalaskan dendam Yangke. Namun ia salah menilai situasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Ia sekarang mengerti bahwa ia sendiri takkan pernah bisa membunuh Yangke. Belum lagi Yangke adalah ahli kekuatan spesial yang berarti ia bisa kabur jika kalah. Bahkan jika leluhur hantu dan Yangke bergabung, mereka sudah cukup untuk mengalahkannya. Jika terjadi kesalahan, nyawanya sendiri akan melayang. Maka Zilong mulai mempertimbangkan untuk mundur. Balas dendam seorang pria sejati tak pernah terlambat. Lagi pula ia telah menyimpan jiwa putranya di mangkok penyembuhan jiwa. Begitu ia kembali ke bintang ungu, selama ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, ia akan mampu membangun kembali tubuhnya. Kemudian ia bisa mengerahkan seluruh kekuatan bintang ungu untuk mengepung dan memusnahkan Yangke. Dengan pikiran ini, Zilong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Saya harap Anda tetap sesombong saat kita bertemu lagi nanti." "Berpikir untuk pergi?" Wajah leluhur hantu berubah. "Impian." Saat ia berbicara, suara lolongan hantu keluar dari panji 10.000 jiwa, berubah menjadi tirai hitam yang menyelimuti Zilong. "Jika saya ingin pergi, dan tak seorang pun dari kalian bisa menghentikan saya." Zilong tetap tanpa ekspresi. Ia membentuk segel tangan dan mengubah dirinya menjadi pelangi ungu panjang. Dalam sekejap ia menembus selubung panji 10.000 jiwa dan melesat menuju kedalaman wilayah bintang.
Yangke menatap ke arah pelariannya. Alisnya terangkat. Kemudian senyum puas tersungging di bibirnya. Yangke, orang ini akan melarikan diri. Dan kenapa Anda tidak mengejarnya? Lur hantu melihat Yangke tak bergerak dan menjadi cemas. Membiarkannya pergi akan menyebabkan masalah yang tak kesudahan. Jika dia melarikan diri ke arah lain, saya mungkin harus mengerahkan upaya untuk mengejarnya. Tapi lari ke arah sini. Ya, dia sedang mencari kematian. Ekspresi Yangke sangat aneh. Apa maksud Anda? Lur hantu benar-benar bingung. Sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Yangke. Namun sesaat kemudian matanya terbelalak saat menyaksikan pemandangan yang menakutkannya. Dari suatu tempat di Bidara Bintang, sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul secara misterius, tanpa peringatan, seolah-olah muncul dari kehampaan. Letaknya persis di tempat Yangke muncul dari benua terapung. Telapak tangan macam apa itu? Ukurannya seukuran satu ruangan. Meskipun tampak sepele, telapak tangan itu menyimpan makna yang tak terjelaskan. Misteri yang bahkan tak dapat dipahami oleh seorang ahli sekalipun leluhur hantu. Sebuah wilayah di luar jangkauan seorang prajurit alam raja kekosongan. Telapak tangan itu terayun ke depan menyapu ke arah Zilong. Gerakannya tampak sangat lambat, namun kekuatan yang dilepaskannya mengguncang kehampaan. Zilong ketakutan dan terluka, ia hanya bisa melarikan diri. Siapa yang bisa meramalkan telapak tangan sebesar itu menghalangi jalannya? Merasakan gelombang kekuatan mengerikan yang terpancar dari telapak tangan raksasa itu, Zilong tak berani ragu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dengan panik, melepaskan kekuatan wilayahnya, berharap untuk melawan. Ia ngeri melihat pemandangan yang terjadi. Wilayah kekuasaannya baru saja diaktifkan ketika hancur berkeping-keping. Sedetik dan tak terlihat bagaikan fata morgana. Namun telapak tangan raksasa itu terus memukulnya, seakan-akan dengan santainya menepuk lalat. Zilong ketakutan hingga putus asa. Armor ungu merahnya yang sudah compang-camping kembali bersinar dengan cahaya ungu merah yang menyilaukan. Dan lapisan tebal energi suci menyelimuti tubuhnya. Tuar! Telapak tangan raksasa itu menghantam Zilong dan sesaat kemudian ia tersapu seperti karung kosong. Ia terhempas ke udara memandikan darah. Tubuhnya melesat di udara dengan percikan api yang menyilaukan. Leluhur hantu tersentak. Meskipun ia telah menebak dengan baik kekuatan pukulan telapak tangan raksasa itu, ia menyadari bahwa ia telah meremehkannya. Karena meskipun pukulan telapak tangan itu tampak biasa saja, namun luar biasa kuat. Apa-apaan benda ini? Hanya seukuran telapak tangan. Jadi di mana tubuh utamanya? Sebelum pikirannya sempat selesai, keinginan leluhur hantu menjadi kenyataan. Pemilik telapak tangan itu tiba-tiba muncul dari kehampaan, yang membuat leluhur hantu tertegun sejenak, lalu menatap kosong ke arah Yangke dan bertanya dengan heran. Apakah orang ini saudara Anda atau putra Anda? Ia terkejut saat mengetahui bahwa pemilik telapak tangan itu adalah raksasa batu setinggi 30 kaki. Namun penampilan raksasa batu itu sangat mirip dengan Yangke, terutama fitur wajahnya yang memiliki aura yang sama. Tetua Agung, tolong berhentilah bercanda, kata Yangke, wajahnya geram. Apa-apaan ini? Hantu hampir gila. Ia tidak tahu siapa raksasa batu di hadapannya itu, tetapi ia yakin Yangke tidak ada beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak, ia tidak akan melarikan diri saat itu. Dengan raksasa batu sebesar dan setinggi itu, siapa yang mungkin menganggapnya enteng? Itu tubuh Dharma saya, ucap Yangke dengan suara berat. Tubuh Dharma? Leluhur hantu merutkan kening, lalu tampak terkejut. Inkarnasi eksternal yang Anda gunakan di lembah obat. Anda benar-benar tahu teknik rahasia yang begitu mengejutkan. Tidak heran raksasa batu itu sedikit mirip Yangke. Ternyata itu adalah tubuh Dharma Yangke. Tapi apakah seperti ini rupa tubuh Dharma? Leluhur hantu juga pernah mendengar tentang teknik rahasia ini.
Secara umum tubuh Dharma seorang prajurit identik dengan tubuh aslinya. Mewarisi sebagian kekuatan, kepribadian dan pikiran dari tubuh aslinya, serta bertindak sesuai dengan kehendak tubuh aslinya. Dan tubuh Dharma Yangke di hadapan ini, bukankah ini agak aneh? Yangke! Mata lurah hantu tiba-tiba menyala dan ia menatap Yangke dan ragu. Tunggu sampai saya membunuh orang ini. Yangke sepertinya tahu apa yang ia minta. Oke. Lurah hantu mengangguk dengan tegas. Yangke menyeringai, tatapannya tajam tertuju pada Zilong yang sedang batuk darah tak jauh darinya. Dengan niat membunuh, ia menggelora. Setelah serangan tubuh Dharma itu, zirah ungu merah Zilong telah hancur total. Meskipun zirah ini adalah artefak rahasia pertahanan tingkat kekosongan tingkat menengah, zirah itu telah rusak oleh serangan gabungan dirinya dan leluhur hantu. Bagaimana mungkin zirah itu bertahan dari serangan tubuh Dharma? Lagi pula tubuh Dharma telah melahap dan memurnikan seluruh benua terapung sebelum akhirnya terbentuk. Dengan kata lain, sekarang benua terapung itu telah terbentuk. Serangan itu adalah pukulan dari seluruh benua yang diresapi oleh kekuatan hukum langit dan bumi, benua terapung. Sehebat apapun seorang pejuang, bagaimana mungkin ia bisa melawan benua seluas 2 atau 300.000 mil? Dengan kekuatan dan hukum seperti itu, bahkan Xiao-Xiao, sesama boneka batu, tak mampu menandinginya. Tapi Zilong yang tidak langsung mati, yang membuktikan kekuatannya luar biasa. Namun sekarang ia berada di ujung tanduk, namun Yangke tidak berpuas diri. Seorang ahli veteran tingkat kedua Raja Kekosongan seperti Zilong tidak yakin apakah ia punya trik tersembunyi. Maka dengan lambaian tangannya, boneka batu dan burung api melompat keluar. Bunuh dia! Yangke menunjuk ke depan. Boneka batu dan burung api mematuhi perintah, segera menerjang ke depan. Di tengah perjalanan, Xiao-Xiao telah berubah menjadi raksasa batu. Namun dibandingkan dengan tubuh Dharmanya, raksasa setinggi 3 kaki ini tampak seperti ayah dan anak. Sementara itu Liu Yan berubah menjadi burung api, berbalut warna ungu dan merah. Menggunakan kekuatan guntur dan api yang dahsyat, menyegel area yang luas. Tubuh Dharma, wujudnya yang besar, bergerak selangkah demi selangkah menuju Zilong. Namun ukuran makhluk itu yang sangat besar menyulitkan pergerakannya. Itulah sebabnya Yangke tidak melepaskannya sejak awal. Meskipun tubuh Dharmanya kuat, tetapi tidak lincah. Itulah sebabnya Yangke menyembunyikannya di kehampaan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ia tidak menyangka Zilong akan melewati tubuh Dharmanya saat melarikan diri. Awalnya nasib buruk Zilong membuat Yangke khawatir. Jika Zilong melarikan diri ke arah lain, ia pasti akan mati-matian mengejarnya. Meskipun ia bisa saja mengejar, itu pasti tidak akan semudah sekarang. Dalam sekejap mata, Xiao-Xiao dan Liu Yan menerkam kepala Zilong. Xiao-Xiao mencengkeram pilar pengguncang langit dan dengan raungan yang dahsyat membantingnya dengan keras. Liu Yan membuka mulutnya melepaskan sambaran api seperti kilat, menghanguskan kehampaan dan menelan Zilong. Menghadapi serangan seperti itu, keputusasaan melintas di mata Zilong. Seperti yang diamati Yangke, setelah serangan gencaran itu, ia sudah kelelahan. Dan seorang kultivator Raja Kekosongan biasa saja sudah cukup untuk membunuhnya. Terlebih lagi itu adalah serangan gabungan antara Xiao-Xiao dan burung api, dan leluhur hantu serta tubuh Dharma Yangke sedang mengawasi dengan seksama dari samping. Tapi kematian ini hampir pasti, dan Zilong tahu ia tak akan bisa lolos. Secercah kebencian melintas di matanya, dan ia melototi Yangke dengan kebencian yang terpisah. Kemudian ia membentuk segel tangan, wajahnya memerah saat ia mengembung seperti balon. Urat-urat nadi berdesi di wajahnya, menciptakan pandangan yang mengerikan. Bersamaan dengan itu, gelombang energi dahsyat memancar dari Zilong. Sialan! Orang ini akan menghancurkan diri sendiri. Wajah leluhur hantu berubah drastis, kakinya kram. Meskipun ia berjarak 10 mil dari Zilong, menghancurkan diri orang kuat Raja Kekosongan tingkat kedua jauh lebih parah daripada yang bisa ditanggung jarak itu.
Jika Jilong benar-benar meledak, seluruh kehampaan sejauh ratusan mil kemungkinan akan ditelan. Jadi lelur hantu tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri dalam situasi seperti itu. Dia langsung tahu bahwa Jilong benar-benar terpojok. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang master alam Raja Kekosongan tingkat kedua memilih jalan sedratis itu? Impian. Ekspresi Yang Ke juga sangat serius. Ia meluruskan tangannya dan memanggil Manik Cian Pucat. Segera ia dengan panik menuangkan esensi suci dan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dalam sekejap, Yang Ke tampak layu dan Manik Cian Pucat itu hanya bersinar redup. Maju! Yang Ke menjentikkan jarinya di atas manik itu dan busur listrik tipis, setipis bulu sapi, melesat keluar dari manik itu dan mengenai Jilong. Bahkan keringat dingin menetes di dahi lelur hantu. Matanya hampir melotot saat ia menatap kosong pada busur yang tampaknya tak berarti itu. Jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan aura kehancuran darinya. Itu adalah kekuatan yang tak bisa ia lawan. Kekuatan ini tampaknya melampaui alam Raja Kekosongan, seolah-olah mendominasi seluruh dunia. Apa Anda kehabisan trik? Bahkan jika saya mati, Anda tak akan lolos begitu saja. Jilong tertawa getir, dengan sinis memperhatikan busur listrik tipis yang datang ke arah Yang Ke. Percaya bahwa Yang Ke tak berdaya. Namun ia hanya melihat Yang Ke menatapnya dengan tatapan mengejek yang sama. Jilong merutkan kening dan pada saat itu busur listrik tipis tiba-tiba melesat ke arahnya, menyambar di depan matanya. Detik berikutnya Jilong merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya. Seolah disambar petir ilahi 9 surga, pikirannya membeku. Dari sudut matanya ia melihat busur tipis yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya. Melata seperti ular roh. Di bawah daya rusak busur-busur itu, tubuh Raja Kekosongan tingkat keduanya yang dibanggakan mulai runtuh dan hancur. Kekuatannya seperti kepingan salju di bawah terik matahari, dengan cepat menghilang, sehingga tubuhnya yang membengkak layu dengan sangat cepat. Ini mustahil. Jilong meraung frustasi. Detik berikutnya pilar pengguncang langit yang kecil telah runtuh dan petir serta api dari burung api Liuyan juga telah menelannya. Dan 3 tarikan nafas kemudian, debu mengendap dan tempat Jilong berdiri sekarang kosong. Tak tersisa apapun dari pemilik bintang ungu. Hanya cincin luar angkasa miliknya yang melesat ke kejauhan di bawah kekuatan dahsyat. Liuyan berputar, berubah menjadi wujud manusia dan mengejar cincin luar angkasa itu. Yang Ke memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Duduk bersila di kehampaan, ia melulurkan tangan dan mengambil ramuan itu, memasukkannya ke dalam mulut, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Lelur hantu berdiri di sana, tertegun dan tenggelam dalam pikirannya. Dia telah menyaksikan pertempuran dari awal hingga akhir. Meskipun ia dan Yang Ke telah bergabung untuk melukai Jilong di awal, ia sama sekali tidak berkontribusi di saat-saat terakhir. Dengan kata lain, Yang Ke jelas bertanggung jawab atas 80% pembunuhan Jilong. Mungkin bahkan tanpa bantuannya, Yang Ke bisa mencapai tingkat kemampuan ini. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak lelur hantu dan ia terkejut. Seorang Raja Kekosongan yang baru saja mencapai terobosan benar-benar bisa membunuh sosok seperti Jilong. Bocah ini, apa dia manusia? Leluhur hantu memelototi Yang Ke seperti monster. Yang lebih mencengangkan lagi adalah manik bundar hijau pucat yang dikorbankan Yang Ke di saat-saat terakhir. Tak diragukan lagi itu adalah harta karun rahasia yang langka. Namun leluhur hantu tidak dapat membedakan tingkatannya. Tepat saat ia tertegun, Xiao Xiao dan Liuyan kembali mengelilingi leluhur hantu di kedua sisi, melototinya dengan tatapan permusuhan. Apa yang Anda lakukan? Mulut leluhur hantu berkedut. Saya Tetua Agung Sekte Lingso dan saya bersekutu dengan Tuan Anda. Jangan menatap saya seperti itu. Itu membuat saya terlihat seperti akan menyakitinya. Ia tahu Xiao Xiao dan Liuyan mewaspadainya semata-mata karena Yang Ke sedang memulihkan diri.
Jadi ia berniat memikirkannya lebih lanjut. Namun Xiao dan Liu Yan tetap tak bergerak, berdiri diam siap membunuh leluhur hantu jika ia bergerak sedikit saja. Jangan kasar. Suara dengungan tiba-tiba bergema hampir memekakkan telinga. Kalian berdua, silakan mundur dulu. Liu Yan mendengar suara itu dan minggir tanpa ragu. Xiao menggaruk kepalanya, masih sedikit bingung. Melihat penampilannya, Liu Yan mengulurkan tangan dan menariknya ke samping, lalu membenturkan kepalanya, sehingga Xiao menundukkan kepalanya dengan sedih. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.